Saya Rini Dajrita. Aku dari SMA Negeri 1 Sungai Raya. Jadi, aku mau jawab pertanyaan dari Kak Gea. Saya Rini Dajrita. Saya dari alumni SMA Negeri 2 Pontianak. Aku dari SMA Negeri 1 Sungai Raya. Jadi, aku mau jawab pertanyaan dari Kak Gea. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Catherine Rugun Fiona Purba. Biasanya orang-orang manggil aku Catherine dan aku dari SMA Negeri 1 Pontianak. Enggak sih, saya kan sudah belajar dari jauh-jauh hari untuk mempersiapkan UN, tapi tahu-taunya UN ditiadakan. Aku seneng sih sebenarnya, karena juga persiapan buat UN ini juga belum terlalu matang. Tapi pas udah dilewatin tuh ngerasa kayak biasa aja, karena kan biasanya juga kita bakal ngelewatin UN. Nah tahun ini nggak ada tuh, rasanya kayak hampa aja sih. Cukup senang. Jujur, dalam hati terdalam tuh senang sekali. Kayak waktu tahu UN ditiadakan, dari mulai isu-isu UN mau ditiadakan, itu udah senang. Terus apalagi pas realisasinya itu benar-benar senang. Satu grup kelas, satu angkatan tuh senang semuanya. Karena alasannya kita nggak perlu lagi fokus ke UN, tinggal fokus ke SBMPTN. Apalagi untuk anak-anak lintas jurusan kayak aku kan anak IPA tapi pengen ambil hukum alias itu di sosial humaniora kan. Jadi nggak perlu lagi belajar biologi, nggak perlu lagi belajar kimia dan lain sebagainya. Senang sih karena termotivasi untuk semakin giat belajar. Seru sih, karena kan UN tuh kan sesuatu yang menegangkan, apalagi di hari-hari terakhir kita juga bakal belajar lebih ekstra. Nunggu hari per harinya juga deg-degan kan, apalagi setelah itu lega banget. Kayak seru sih, apalagi berjuangnya bareng teman-teman di sekolah. Sama aja sih, aku tetap bakal ngikutin bimbel-bimbel di sekolah, bimbel di les. Ya, jadi nggak ada yang berubah. Bayangan mendesak, apa ya istilahnya, mendesak, kacau balau, pokoknya negatif lah konotasinya, karena susah sekali, sama yang tadi kayak aku jawab, susah sekali membagi waktu antara belajar SBMPTN dengan UN. Kalau misalnya ada UN otomatis harus belajar biologi lagi kan, sedangkan aku anak lintas jurusan yang harus belajar sosiologi dari awal, ekonomi dari awal, geografi dari awal, pokoknya yang berkaitan dengan sosial humaniora. Jadi kalau bayangan seram, takut, kacau, udah gitu deh. Menurutku sih senang, tapi ada rasa kecewanya karena kan saya kan sudah belajar dari jauh-jauh hari, tapi ternyata UN ditiadakan. Ya biasa aja sih, karena kan nggak ngelewatin apa-apa. Lebih kesedih soalnya karena nggak ada ujian nasional tuh ngelewatin beberapa momen gitu loh yang harusnya kamu lewatin pas sebelum kelulusan. Jadi sedih karena kehilangan momen sih. Ada enak dan nggak enaknya. Enaknya pastinya aku nggak perlu lagi pusing-pusing persiapan UN, aku langsung bisa fokus ke SBMPTN aku. Tapi nggak enaknya waktu dan tenaga yang udah terkuras untuk bimbel sampai malam, terus belajar buat UN ini jadi nggak ada hasil. Apalagi yang udah beli buku UN kayak buku detik-detik itu jadinya kayak gak ada hasil kan. Entah UN nih gak dapet feel-nya gitu, jadi B aja. Padahal kan biasanya kalau orang lulus UN karena hasil kerja keras sendiri tuh jauh lebih dapet feel-nya, jauh lebih jadinya lega. Tapi kami jadinya biasa aja. Biasa aja sih, tapi lebih banyak ke nggak enaknya. Kalau misalnya kita udah ujian nasional kan berarti itu tuh big boss dari SMA udah kita hadapi kalau misalnya kita ujian nasional. Tapi ternyata kayak istilah orang-orang lulus jalur biru segala macam itu nggak enak dibilangnya. Kayak apa yang udah kita perjuangkan selama 3 tahun ini ternyata ya udah gitu aja tanpa ada tantangannya lagi gitu. Gimana sih, ribet.
nggak terima dong, kan saya kan sekolah 12 tahun sama kayak kalian, tapi kok malah dibilang lulusan giveaway. Kan cuman bedanya tahun ini ada wabah yang membuat saya harus ujian sekolah online, dan juga bukan kemauan saya untuk UN ditiadakan. Ya terserah sih mau bilang kayak gitu, kan balik lagi ke pribadi kita masing-masing buat nunjukin kita tuh manusia-manusia yang unggul, karena kan ujian juga nggak nentuin kualitas manusianya. Jujur aku sakit hati karena di sini kami juga udah mempersiapkan semuanya dari jauh-jauh hari. Tapi kami kan di sini nggak salah kami yang terpaksa menerima perubahan ini. Karena corona kan datang tiba-tiba, kita juga bukan kami yang minta buat UN ditiadain kan. Dan juga kami di sini bukan senang-senang cuma di rumah diam-diam kayak pengangguran, tahu-tahu udah lulus, habis itu nggak bisa ngerayain bareng sama teman kami. Jadi menurut aku ya yang ngomong kayak gitu posisiin lagi lah dirinya, gimana rasanya jadi kami juga kan ada gak enaknya juga gitu loh. Nggak enak sekali. Lulusan virus, lulusan corona, lulusan giveaway kan, terus semacam rendah banget, padahal kan kami nggak mau, bukan karena kami yang mau, tapi memang inilah jadinya gitu. Pokoknya nggak enak dah intinya itu. Harapan saya semakin untuk semangat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga semuanya jadi lebih baik lagi sih, lebih banyak bersyukur, bisa nikmatin setiap waktunya, jangan banyak ngeluh, karena sesuatu yang kita keluhkan waktu pas sekolah tuh udah terjadi sekarang, dan akhirnya kita juga nggak suka kan, pengen balik lagi kayak dulu. Pokoknya kayak gitu sih, lebih banyak bersyukur dan jadi lebih baik lagi. Pastinya aku pengen ketemu kawan-kawan SMA aku lagi, pengen ya setidaknya ada kumpul-kumpul lagi buat perpisahan kecil-kecilan gitu. Soalnya prom kami kan udah dibatalin nih. Padahal prom tuh menurut aku sih acara perpisahan yang paling bakal dikenang gitu nanti pas kuliah. Jadi tapi malah dibatalin. Padahal aku udah beli baju prom yang ya harganya lumayan, tapi jadi sia-sia. Jadi uang aku kayak terbuang sia-sia. Jadi gitu. Satu hal kalau bisa berharap, harapannya ialah bisa ketemu teman-teman, terlaksananya perpisahan sekolah. Bayangin udahlah disebut angkatan corona, perpisahan sekolah SMA dibatalkan karena nggak boleh rame-rame orang. Dan itu harapan terbesar bagi kelas 12 saat ini, mungkin bisa perpisahan, bisa cepat-cepat selesai, bisa wabahnya selesai juga. Terus kan sekarang ujian-ujian PTN juga pada ombang-ambing, kayak kedinasan juga masih nggak tahu nih dilaksanakan atau nggak tahun ini. Terus kayak peraturan-peraturan SBM PTN pun jadi berubah total tanpa kami duga-duga. Terus masih nggak tahu keputusannya gimana dan lain sebagainya. Apalagi ada satu di antara universitas yang melaksanakan ujian mandirinya itu daring. Nah itu kan kayak ngebuat kita nggak enak, merasa takut dicurangi dan lain sebagainya. Jadi semoga pandemi ini bisa cepat selesai, terus kita bisa berkumpul, bisa ketemu lagi, dan kayak gitu deh.